Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak yang kau kasihi. Kami bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Tulah demi tulah datang, tapi umat Israel terpelihara. Demikian juga kami merasakan hidup kami dipelihara oleh Engkau. Buktinya kami masih bangun tubuh yang sehat. Maka pada pagi hari ini, maka sebelum kami mengadakan akses live, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami rindu juga untuk kedengaran renungan firman Allah, dan kami juga boleh naikkan pujian penyembahan Krisma pagi ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi makanan rohani buat kami. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Filipi pasal pertama ayat 12 sampai ayat 26. Filipi pasal 2 pertama ayat 12 sampai ayat 26 saya bagi dengan dua bagian. Ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Ayat 19 sampai 26 besok. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena memenjarakanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sisi untuk membela Injil, tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat jalan bebanku dalam penjara. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dan hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Kita melihat ini bagaimana kesaksian Paulus. Paulus menyaksikan tentang dirinya, bagaimana dia harus mengalami di penjara. Banyak kali orang di penjara karena narkoba, karena jual narkoba, atau mencuri, merampok, membunuh, dan merugikan orang banyak. Tapi Paulus di penjara bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena Injil, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa Paulus di penjara karena Kristus. Paulus menderita di penjara karena Kristus, bukan karena dosa, bukan karena perbuatan yang hal-hal yang baik pada orang, tidak, tapi karena Kristus. Banyak kali manusia dipenjara karena salah, karena dosa, membunuh, berzina, menjual narkoba, merugikan orang banyak. Tapi Paulus jadi penjara karena Kristus. Dan pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Karena Kristus, karena saudara Kristus, saudara rela menyediakan waktu untuk mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Karena Kristus, saya ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Dan saudara rindu untuk mendengarkan renungan firman Allah, sekalipun singkat. Firman itu boleh mengoreksi hidup kita.
semua karena Kristus. Dan kita bisa lakukan karena Kristus. Kenapa? Karena kita rela. Ya, bagian kita di penjara, mungkin setengah jam saudara menyembah dengan firman Tuhan 5 menit, naikkan doa sampai 10 menit. Itu bagikan penjara mengekang kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita rindu bertemu dengan Tuhan, menyembah kepada Dia. Kalau saudara tidak rela, ikat bagian di penjara untuk cari Tuhan. Ya, tapi Paulus rela. Saya bangga saudara rela sejarah waktu duduk di kaki Tuhan. Amin. Kalau saudara di kaki Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Jadi siapkan berkat-berkat khusus buat saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kau bahwa Paulus penjara karena Kristus, bukan karena dosanya. Demikian juga engkau menderita, engkau dicambuk, diludahi, dipukul, dianiaya, bahkan dicambuk, keluar darah, mau mengucur, dibakaikan mahkota di duri, semua untuk keselamatan kami. Apa arti pengorbanan kami pada pagi hari? Hanya setengah jam, mungkin seperempat jam. Kami menyembah, kami dengan renungan firman Tuhan, kami daikan doa sama. Apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Karena apa? Karena firman mengingatkan kami kembali. Kristus, Paulus dipenjara karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami sepagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lembaga TNI, Polri. Biarlah mereka berikan hikmat yang dari surga, jadi saya takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.